فبأي آلاء ربكما تكذبان. Iya. An-nasiha itu secara bahasa itu artinya al-khulasa, ketulusan. Jadi ada beberapa perkara ya dipakai untuk nasihat. Ya kalau ada baju sobek begitu ditambal sampai dia baik lagi, itu namanya dinasihati. Orang Arab itu kalau ada madu baru diambil dari sarangnya, kan ada campurannya, saran-sarannya masih belum murni. Nah, begitu mau dimurnikan, dia bahasakan nasahtul asal. Saya nasihati madunya. Apa artinya saya nasihati madunya? Dia ceramai begitu, ittaqillah. Bukan itu ya, tapi saya nasihati madunya maksudnya dia bersihkan madu itu. Jadi antum itu harus paham ya, kata nasihat dalam bahasa Arab itu beda dengan bahasa Indonesia. Beda dengan bahasa Indonesia. Kita kan kalau nasihat itu kadang memberi wejangan, hal yang mendalam. Ada yang keliru dia perbaiki. Tapi nasihat kalau dalam bahasa Arab itu lebih daripada itu maknanya. Dia masuk ke mana itu, masuk juga makna ketulusan. Dia berbuat yang terbaik untuk yang lainnya. Berbuat yang tertulus, terindah untuk yang lainnya. Itu makna nasihat. Makanya Nabi SAW menjadikan agama ini semuanya nasihat. Kata beliau dalam hadits Tamim bin Aus dari Abu Ruqayyah di Sahih Muslim, ad-dinun nasihat. Agama itu adalah apa? Nasihat. 3 kali beliau ulangi. Ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat. Iya. Agama itu seluruhnya nasihat. Itu kalau ditarkib bahasa Arab itu ada keistimewaan lafaz ya. Sebab mubtada dan khabar, mubtada itu biasanya kan ma'rifah, khabarnya biasanya nakir begitu kan. Nah, di sini mubtadanya ad-dinu ma'rifah, khabarnya an-nasiha juga ma'rifah, pakai alif lam. Dan itu kata para ulama liddalalati alal hasr, untuk menunjukkan pembatasan. Bahwa agama itu seluruhnya pokoknya adalah nasihat. Tapi bukan artinya semuanya masuk di situ. Tidak ada yang diperkecualikan. Sebab kadang Nabi berkata al-hajju arafah. Haji itu apa? Wukuf di Arafah. Haji cuma wukuf di Arafah? Ada juga yang lainnya kan begitu. Ada juga yang lainnya. Jadi maksudnya itu bukan pembatasan yang menunjukkan tidak ada kecuali itu. Tapi ada makna pengagungan pembatasan begitu. Baik. Agama itu nasihat. Ketika dinanya, liman ya Rasulullah? Nasihat untuk siapa? Nah, ini pertanyaan para sahabat ini menunjukkan kefakihan mereka akan bahasa. Jadi mereka itu orang Arab tidak perlu diajari. Nasihat itu artinya begini dan begini. Tidak perlu. Dia sudah paham. Iya. Maka Nabi berkata lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali aimmatil muslimina wa ammatihim. Nasihat bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi penguasa kaum muslimin, dan bagi keumuman kaum muslimin. Jadi nasihat di sini tidak bisa untuk artikan nasihat bahasa Indonesia. Jelas ya? Tapi nasihat artinya ketulusan. Dia berlaku maksimal terhadap Allah, yaitu dengan mentauhidkannya dengan segala bentuk tauhid. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Diagungkan dan dia besarkan Allah. Nasihat untuk Al-Quran. Artinya dia menghafalnya, membacanya, tadabbur, mengajarkannya, beramal dengan hukumnya, selalu mendengarkannya, dan seterusnya. Nasihat untuk Rasulnya. Dia mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, membenarkan beritanya. Agama dia lakukan di atas syariatnya. Nasihat untuk imam kaum muslimin. Iya.
dengar dan taat kepadanya, membantunya di dalam kebaikan. Kalau dia berbuat salah, maka dia tegur dengan cara yang benar. Jelas ya? Dan demikian seterusnya. Nasihat itu luas sekali. Kalau antum baca tafsir dari hadits itu, di ucapan para ulama itu tampak bahwa ini hadits dari hadits universal. Makanya Imam Nawawi sebutkan di Arba'in Nawawiyah, karena ini pondasi pokok di dalam Islam. Baik. Dan manzilatun nasiha, ini derajat an-nasiha ini, ya kalau diartikan secara ringkas, an-nasiha itu apa? Hiyazatul khair lil ghair. Dia mengambil segala kebaikan untuk orang lain. Itu nasihat namanya. Yang berlaku tulus untuk orang lain. Iya. Sifat para nabi dan para rasul itu an-nasiha. Makanya antum melihat kalau di kisah-kisah para nabi, khususnya di Sirah Al-A'raf, wa ana ansahu, wa ansahu lakum, dan saya penasihat untuk kalian. Wa ana lakum nasihun amin, saya penasihat terpercaya untuk kalian. Ya. Jelas ya? Jadi itu bahasa-bahasa, karena itu memang tugasnya para nabi dan para rasul, dan itu sifat mereka. Dan Jarir bin Abdullah di riwayat Bukhari dan Muslim berkata, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslim. Saya bayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat, mengeluarkan zakat, dan menasihati setiap muslim. Menasihati setiap muslim.